Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifan Siahaan turut menjadi satu dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Mobil mewah ini bukan sedang dipamerkan di sebuah showroom, melainkan barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung. 7 unit mobil mewah ini dimiliki oleh pengusaha Harvey Muiz yang kini sudah berstatus tersangka kasus korupsi tata niaga PT Timah periode 2015 hingga 2022. Diduga praktik ilegal ini berlangsung berkat lobi-lobi sejumlah pengusaha timah di Bangka Belitung hingga berdampak kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Hingga 27 April lalu, Kejaksaan telah menyeret 21 orang tersangka di pusaran kasus ini. Video ini dibuat oleh kelompok 10 kewarganegaraan yang beranggotakan 6 orang dengan saya, Shirley Zelika Azahra. Halo, perkenalkan saya dengan Tracy Valencia Elona. Halo, perkenalkan saya Reski Devia. Halo, nama saya Relva Rekersa dari kelompok kewarganegaraan. Halo, perkenalkan saya Patricia Tesalonika. Halo, perkenalkan nama saya Rasti Safila Gultom. Korupsi bukan sekadar masalah uang, tapi masalah moral yang menggerogoti bangsa. Berdasarkan undang-undang, korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan negara. Namun, di Indonesia, korupsi sudah lebih dari itu. Ia adalah kejahatan luar biasa yang bersifat transnasional dan super ekstra. Mengapa korupsi sangat sulit untuk diberantas? Karena ia telah menjadi sistem. Sejarah mencatat, sikap seperti upeti, balas jasa, hingga kedekatan kultural atau kekerabatan seringkali menjadi penyalahgunaan wewenang. Korupsi struktural ini melahirkan berbagai bentuk, mulai dari nepotisme hingga korupsi defensif atau mempertahankan diri. Dampak korupsi sangat nyata dan luar biasa. Di sektor ekonomi, hutang luar negeri Indonesia mencapai 1.227 miliar, yang pembayarannya ditanggung hingga tahun 2042. Ini adalah hutang yang terus ditumpuk oleh praktik korupsi baru. Korupsi bukan hanya merusak keuangan, tapi juga moral dan menghambat kemajuan. Pemerintah melalui KPK telah menerapkan 3 strategi utama. Yang pertama yaitu perbaikan sistem dengan transparansi seperti LHKPN dan digitalisasi layanan publik. Yang kedua yaitu represif, yaitu penindakan hukuman tegas dan pemenjaraan bagi koruptor. Tapi untuk melawan korupsi yang mudah mengakar sebagai sistem dan budaya, strategi paling penting adalah adaptasi dan kampanye. Inilah kontribusi dari kelompok kami. Korupsi muncul karena moral yang rusak. Jadi solusinya dimulai dari pendidikan. Pendidikan anti korupsi harus ada sejak TK sampai perguruan tinggi. Biar kesadaran dimulai sejak dini. Pendidikan anti korupsi harus berfokus kepada perbaikan hati nurani yang menurut tinjauan kami sangat ditentukan oleh nilai-nilai kebenaran. Sebagai mahasiswa, kita harus menjadi garda terang bagi bangsa. Kontribusi kita adalah menjadi agen perubahan, menyuarakan integritas, dan menolak segala bentuk korupsi sekecil apapun. Korupsi sistemik bisa dikalahkan dengan gerakan masif dari individu yang berintegritas. Mari kita mulai dari diri sendiri. Lingkungan terdekat hingga kampus kita. Ingatlah 9 nilai anti korupsi: jujur, disiplin, bertanggung jawab. Mari wujudkan Indonesia bebas dari korupsi.